Perkenalkan, nama saya Ayu Ovalia Landa, stambuk A251818014. Selamat pagi adik-adik. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi ini, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya memulai menjelaskan materi, saya absen terlebih dahulu ya. Hairul Nisa, Nurul Narsirianti Anas, Rai Friska. Baik adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita sering melihat dan menemukan sebuah lemon dan daun sirih. Nah, perasan lemon ini ketika kita mencicipinya akan terasa asam, dan apabila mengenai tangan kita akan terasa kesat. Nah, sedangkan daun sirih ini apabila kita mencicipi akan terasa pahit, dan apabila mengenai tangan akan terasa licin. Nah, kedua contoh di atas tersebut merupakan salah satu contoh asam dan basa. Lemon itu bersifat asam dan daun sirih itu bersifat basa. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa bahan-bahan tersebut bersifat asam dan basa? Apa sebenarnya itu asam dan basa? Nah, adik-adik, asam dan basa itu sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, di mana asam itu berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, sedangkan basa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Kemudian ada 3 teori yang menjelaskan tentang definisi asam dan basa menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius, yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry, kemudian yang ketiga itu teori asam basa Lewis. Adik-adik, sebelum kita lanjut pada pembahasan kita tentang teori asam basa Arrhenius, terlebih dahulu kita perlu mengetahui Arrhenius itu siapa. Nah, Ibu akan menjelaskan. Arrhenius itu adalah seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam dan basa yang dapat diterima sampai saat ini. Nah, di mana konsep itu kita namai teori asam basa Arrhenius. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Nah, sebagai contohnya yaitu asam klorida atau HCl saat dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium dengan reaksi HCl tambah H2O menghasilkan H2O tambah Cl-. Nah, untuk memudahkan pembahasan digunakan H+ sebagai kependekan dari H3O+ dan penghilangan molekul air yang melarutkan senyawa tersebut, sehingga reaksi ini dapat dituliskan menjadi HCl terion menjadi H+ tambah Cl-. Dengan contoh lainnya yaitu asam sulfat saat dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium dengan reaksi H2SO4 tambah 2H2O menghasilkan 2H3O+ tambah SO4 2-. Atau dapat disederhanakan menjadi H2SO4 terurai menjadi 2H+ tambah SO4 2-.
Berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat asam adalah ion H+ atau H3O+ yang dihasilkan, di mana jumlah ion H+, 1 mol asam disebut valensi asam, sedangkan anionnya disebut sebagai anion sisa asam. Nah, perlu kita dapat lihat di situ di contoh asam klorida itu valensi asam HCl yaitu 1 karena ion H+-nya ada 1. Kemudian anion sisa asamnya yaitu Cl-. Sedangkan pada contoh keduanya itu asam sulfat, valensi asamnya 2 karena ion H+-nya ada 2, sedangkan anion sisa asamnya SO4 2-. Nah, berdasarkan jumlah ion H+ yang dihasilkan larut dalam air, asam kemudian dibagi menjadi asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Nah, asam monoprotik merupakan asam yang dalam pelarut air dapat menghasilkan ion 1H+. Contohnya yaitu HCl terionisasi menjadi H+ tambah Cl-, HNO3 terionisasi menjadi H+ tambah NO3-. Nah, yang kedua yaitu diprotik adalah asam yang dalam air menghasilkan 2H+, contohnya yaitu H2SO4 dan H2S. H2SO4 terion menghasilkan 2H+ tambah SO4 2-, sedangkan H2S terion menjadi 2H+ tambah S2-. Kemudian yang ketiga triprotik adalah asam dalam air yang menghasilkan 3H+, contohnya H3PO4 dan H3ASO3. H3PO4 terion menghasilkan 3H+ tambah PO4 2-, sedangkan H3ASO3 terion menghasilkan 3H+ tambah ASO3 3-. Baik, kita masuk pada basa menurut Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, basa merupakan senyawa yang melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Sebagai contohnya yaitu natrium hidroksida atau NaOH yang melepas ion OH- dalam air dengan reaksi NaOH terion menghasilkan Na+ tambah OH-. Nah, contoh yang kedua yaitu barium hidroksida atau BaOH2 yang melepas ion OH- dalam air. Berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat basa adalah ion OH- yang dihasilkan. Nah, di sini jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol kita sebut valensi basa, sedangkan kationnya disebut kation sisa basa. Nah, pada contoh natrium hidroksida valensi basanya sama dengan 1 karena jumlah ion OH-nya ada 1. Sedangkan pada contoh yang kedua yaitu barium hidroksida atau BaOH2, jumlah valensinya ada 2 karena jumlah ion OH-nya ada 2. Sedangkan kation sisa basanya sama dengan Ba2+. Nah, berdasarkan jumlah OH- yang dihasilkan ketika larut dalam air, basa kemudian dibagi menjadi monohidroksi, dihidroksi, dan trihidroksi, di mana monohidroksi merupakan basa yang
dalam pelarut air dapat menghasilkan satu OH-. Contohnya yaitu KOH dan NaOH. KOH terion menjadi K+ tambah OH-, sedangkan NaOH terion menjadi Na+ tambah OH-. Nah, dihidroksi merupakan basa yang dalam air menghasilkan 2 OH-. Contohnya yaitu BaOH2 dan MgOH2. Nah, BaOH2 terion menjadi Ba2+ tambah 2 OH-, sedangkan MgOH2 terion menjadi Mg2+ tambah 2 OH-. Kemudian yang terakhir yaitu trihidroksi merupakan basa yang dalam air menghasilkan 3 OH-. Sebagai contohnya yaitu AlOH3 dan FeOH3. Nah, AlOH3 terion menjadi Al3+ tambah 3 OH-, sedangkan FeOH3 terion menjadi Fe3+ tambah 3 OH-. Kemudian yaitu kelemahan dari teori asam basa Arrhenius. Yang pertama yaitu hanya berlaku dalam senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Kemudian yang kedua tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam jauh lagi tentang materi ini, kita perlu mengetahui tentang asal-usul teori ini. Nah, menanggapi kekurangan teori Arrhenius pada tahun 2003, seorang ahli yang bernama Johannes N. Bronsted and Thomas M. Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam berdasarkan serat terima proton atau H+, yang kemudian kita kenal dengan konsep teori asam basa Bronsted-Lowry. Konsep ini, asam adalah spesies yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah spesies yang menerima atau akseptor proton atau H+. Dalam teori ini, suatu asam setelah melepas satu proton akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi, sedangkan basa yang telah menerima proton kemudian membentuk spesies yang kita kenal sebagai asam konjugasi, sehingga kita kenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Asam berpasangan dengan basa konjugasi, sedangkan basa berpasangan dengan asam konjugasi. Selanjutnya, bagaimana kita akan menentukan pasangan asam basa konjugasi itu? Baik, mari kita lihat reaksi berikut ini. HF tambah H2O, reaksi kesetimbangan menghasilkan H3O+ tambah F-. Nah, spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi satu sama lain adalah spesies yang mirip dan hanya berbeda jumlahnya hidrogennya saja. Untuk reaksi ini maka HF berpasangan dengan F- dan H2O berpasangan dengan H3O+. Terlihat ya bahwa HF tambah F- hanya berbeda pada jumlah hidrogennya saja, yaitu selisih 1 hidrogen. HF mengandung 1 hidrogen, sedangkan F- tidak mengandung hidrogen. Selanjutnya, untuk H3O+ dan H2O tidak sama, hanya berbeda pada jumlah hidrogennya saja, di mana H2O mengandung 2 hidrogen, sedangkan H3O+ mengandung 3 atom hidrogen. Dalam reaksi ini, HF mendonorkan protonnya kepada H2O, sehingga HF kita sebut sebagai asam dan H2O sebagai basa. Kemudian, setelah mendonorkan proton kepada H2O, maka HF akan membentuk F- yang disebut basa konjugasi. Kemudian untuk H2O
setelah menerima satu proton dari HF, maka akan membentuk H3O+ yang kita sebut sebagai asam konjugasi. Selanjutnya, dalam teori Bronsted-Lowry dikenal istilah spesies amfiprotik, yaitu spesies yang dapat berperan sebagai asam maupun basa. Hal ini terjadi karena dapat melepaskan proton maupun menerima elektron. Nah, contohnya yaitu NH3. Ketika menerima elektron, NH3 akan membentuk NH+, sehingga NH3 berperan sebagai basa, sedangkan NH4+ berperan sebagai asam konjugasi. Nah, ketika NH3 mendonorkan proton, akan terbentuk NH2-. Nah, di sini NH3 berperan sebagai asam, sedangkan NH2 berperan sebagai basa konjugasi. Kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu asam basa Lewis. Nah, sebelum kita lanjut, pada tahun 1923, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer elektron. Teori asam basa Lewis melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron bebas. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. NH3 tambah BF3 membentuk NH3BF3. Nah, NH3 dapat kita lihat di slide dan terlihat atom pusatnya yaitu nitrogen, memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian untuk BF3 dapat juga kita lihat di slide di mana atom B sebagai atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. NH3 yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada BF3 sehingga membentuk NH3BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Menurut teori asam basa Lewis, NH3 berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya, dan BF3 berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Baik, materi kita sampai di sini untuk hari ini. Jika masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kembali. Oke, kalau sudah paham, untuk mengakhiri pertemuan kita, silakan kerjakan tugas halaman 36 nomor 1-3 dikumpul hari pas masuk pertemuan berikutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas ketenangan adik-adik semua dalam mengikuti pelajaran kali ini. Selamat pagi.